Sip, oke. Akhirnya Arya ketemu juga. Oke, udah siap belum? Udah. Udah ya. Oke, aku izin share screen. Oke, ini ya. Ini ngelanjutin yang pertemuan sebelumnya Arya. Ya. Inheritance. Artinya apa nih? Inheritance. Nggak tahu. Ah, nggak tahu. Pewarisan ya. Pewarisan. Oh ya. Nah, jadi gini. Kemarin minggu, nggak kemarin sih. Lesson sebelumnya, itu kan kita udah coba bikin pemrograman objek. Nah, apa sih namanya, bikin Knight sama Russell. Nah, nanti kita akan coba konsep pewarisan. Ya, pewarisan itu apa sih? Kayak gini, ya. Aku katakan ini aku hero class. Nah, ini tuh punya anak, eh, ya kan? Knight, Russell sama Dragon. Aku tambahin lagi Dragon. Loh, Kak, ini kenapa sama apa semuanya hero? Padahal kan ini Russell sama Dragon kan musuh. Nah, ini terlepas dari musuh, ya. Ini aku ngomongin objek, ya. Knight, Castle, sama Dragon, itu kan dia sama-sama punya power, punya nama, punya serangan, kayak gitu. Nah, karakteristik perilaku yang dimiliki oleh ketiga objek ini itu mirip, ya. Punya sama-sama punya nama, sama-sama punya apa sih serangan kayak gitu. Nah, itu bisa kita kelompokkan sebagai suatu kelas. Nah, ini aku katakan kelas hero J. Nah, jadi kayak gini. Hero class, knight, eh, knight object, racial object, dragon object, sama-sama punya health, sama-sama punya serangan, sama-sama punya armor. Nah, sama-sama punya metode buat menyerang. Nah, cuma yang membedakannya ini untuk apa sih namanya? Ini armornya. Armornya yang membedakan. Kalau racial kita pakai agility, kalau naga kita pakai magic. Nah, untuk metodenya, knight ini bisa serangan pedang. Kalau yang Russell kita nembaknya pakai panah. Terus kalau yang Dragon ini ada juga Castle Spell and Fire Attack, serangan pakai api. Kayak gitu. Tapi di luar itu sama-sama punya Health dan Attack Force sama, ya, property. Nah, sama seperti halnya kayak gini. Aku punya komputer. Nah, jenis-jenis komputer itu kan ada banyak. Ada yang pakai Linux, ada yang pakai Windows, ada yang pakai macOS kayak gitu. Tapi tetap kita nyebutnya komputer. Nah, sama konsepnya seperti itu. Games, ada games yang balapan, games eh, apa sih kayak Tetris gitu ya. Terus game masak-masak, game sepak bola, game apa lagi. Pokoknya gitu. Nah, padahal gamesnya itu beda, tapi kenapa kita nggak tahu nyebutnya pasti sama-sama games, ya, gitu. Konsepnya sama seperti itu. Itu bisa kita katakan parent class sama derived class atau child class gitu. Jadi ini orang tuanya, ini kelas orang tua, ini kelas anak. Kelas orang tua, kelas anak. Parent class, derived class atau subclass, child class sama aja gitu. Ya. Oke, ini sambil kita checking sebelumnya. Oke, kelas. Nih ya. Ini objek, objek kelas. Nah, kayak gitu. Nah, nah ini yang udah kita pasang sebelumnya kita pakai turtle. Nah, ini contoh konstruktor. Oke. Langsung masuk ke bagian inheritance ya. Jadi tadi komputer itu ada beberapa jenis. Ada yang komputer yang pakai Linux, ada yang pakai Windows, ada yang pakai macOS. Tapi kita nyebutnya sama-sama komputer. Nah, karena apa? Karena mereka itu punya karakteristik yang sama. Bisa dipakai buat mengetik, terus bisa dipakai buat Excel, bisa dipakai buat presentasi, kayak gitu. Ya. Ini contoh lagi seperti ini. Our computer games are programs. Our cats are animals. Jadi semua kucing adalah binatang. Mau kucing itu anggora, kucing garong, kucing jalanan, kayak gitu. Ya. Ya. Kalau digambarin seperti ini Arya. Jadi ini kelas orang tua, ini kelas anak.
Ya. Kelas anak itu dia mewarisi sifat orang tuanya. Jadi ini kelas A itu punya properti dan metode yang dimiliki oleh orang tuanya. Sama. Nah, ditambah lagi nanti anaknya itu punya properti dan metode khusus yang nggak dimiliki oleh orang tuanya. Gitu. Nah, lanjut lagi. Oke, ini skip aja deh. Intinya gini, kalau mau bikin kelas anak, sebutin aja nama kelasnya, terus ini orang tuanya. Gitu. Aku cari ada contohnya deh. Nah, ini orang tua, ini anak. Nah, anak itu mewarisi sifat dari orang tuanya. Sama-sama punya name, health, armor, sama-sama bisa print info. Kayak gitu. Ditambah lagi dia punya greeting sama sword attack. Nih, kalau digambarin seperti ini. Ini ada kelas hero, ini kelas anak warrior. Nah, ini kenapa aku bisa bilang kelas anak karena ini ya dia manggil hero gitu Arya. Ini aku screenshot deh buat nanti perbandingan, buat panduan kalau nanti mau ngerjain biar nggak bingung. Nih aku send di meeting chat. Oke, ini nanti meskipun warrior ini nggak ada initnya, ya kan? Tapi kita bisa bikin Henry 150. Itu dari mana? Dari orang tuanya, ya. Name, health, armor, gitu. Ya, nih. Ya lagi ini. Nah ini tadi detail dari metode hello sama attack. Ini kan nggak dijelasin tuh. Hello, hellonya apa, attacknya gimana? Nah ini ada di sini. Ya aku screenshot. Kalau misalnya Arya agak bingung nggak apa-apa, nanti sambil jalan aja. Nanti sambil aku arahin. Jadi tugasnya untuk sekarang nanti coba bikin warrior and magician. Eh ini anak dari orang tuanya, ini orang tuanya hero. Ya, reference class diagram atau variable on the platform. Kemudian nanti kita coba bikin dua objek, ya, Varia sama Magician. Nah, print info tentang mereka. Kemudian nanti program Knight yang nyerang Magician, ya. Then make a counter attack, gitu. Bikinnya berarti di 55. Ini 5, pelajaran 5. Sini, inheritance the warrior and magician classes. Oke, yuk saya skin aja, Arya. Nah, bikin driver kelasnya, kelas anaknya. Tadi udah aku screenshot, yang tiga nyontek aja. Nanti kalau udah coba Arya bikin objek Knight sama apa sih namanya? Magician, Varia sama Magician.
Kelas hero-nya sudah ada, berarti tinggal bikin kelas warrior. Di screenshot aku ada ya. Tadi aku share. Self.name. Nah, sesuai dengan konstruktor. Yes. Print.
Enemy dot armor. Its armor. Hmm, itu di plus aja Arya. Its armor sesuai dengan itu apa? Screenshot dari aku. Its armor itu dapat dari armornya nanti objek. Health-nya nanti juga health level. Itu kan kamu tulis its armor 5 ya kan? Nah, 5 itu dapat dari nanti propertinya. Sip 5, oke. Sip. Eh, lanjut bikin itu magician, kelas magician. Coba kesini ada. Magician kelas.
Di naik naik naik. Nah, ini coba diklik gambarnya bisa nggak? Nah, ini ya. Jadi new hero of brief itu kan berarti yang ini hit a brief barrier, fail upon itu berarti yang ini. Nah, sekarang Arya bikin kelas magician sama dia anak dari hero untuk sleep dan bla 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 ini sama. Yang beda cuma di bagian print-print ini aja. Printnya nanti disamain dengan ini dan ini. Gitu. Kelas magician, bikin lagi di bawahnya. Di copy aja gak apa-apa. Cuma bedanya di bagian print-printnya aja kok. Magician, magician. Kata-katanya beda. New hero, out of nowhere, a skilled wizard appear. Yang attack-nya, dulu aman, attack. Yes.
yaitu buat eh, bikin objeknya dan pemanggilan metode. Kalau parameternya mau diganti-ganti silakan nggak apa-apa. Yang penting paham gimana caranya bikin objek. Warrior satu. Ketinggalan A-nya. A-nya yang belum ada. Oke, sip. Coba di run. Ada yang salah nggak? Warrior. W-nya kecil. Oke. Mm-mm. W-nya satu. W-nya kecil. Oke, sip. Langsung dicentang aja ya. Di submit. Oke, submit aja. Buka profile. Oke, aku izin stop share. Wait. Oke, lanjut lagi ya. Part 2 nih. Oke. Nah,
Jadi tadi topik kita tentang inheritance. Ya. Intinya adalah kalau kelas anak itu dia mewarisi sifat dan karakteristik orang tuanya Arya. Gitu. Jadi tadi kalau Arya lihat di kelas Waria sama Magician itu nggak ada konstruktor, nggak ada yang dev init itu loh. Adanya di orang tuanya di hero. Nah, meskipun gitu kita tetap bisa bikin itu apa sih namanya? Tetap bisa panggil objeknya, tetap bisa kita pakai konstruktor. Nah, oke lanjut. Kita akan buat hit it game. Ekspektasinya seperti ini. Jadi ada 4 objek di sini, ada segitiga, ada 2 persegi, dan 1 lingkaran. Nah, player kita adalah lingkaran ini. Nah, kita gerakin ke bawah, ke atas, kiri, kanan. Terus kotak ini anggaplah sebagai musuh. Ya, ini geraknya otomatis, bukan kita yang gerakin. Jadi geraknya otomatis. Dan ini adalah finish line kita. Ya. Jadi target kita adalah mencapai panah yang warna hijau itu ya 3 kali, 3 kali. Ya, oke. Nah, the main object is keyboard control by user. At least the object move around the screen automatically and make it difficult to achieve the goal. Nah, kondisi menang, victory condition is the player touch the target object, then the obstacles disappear. Nah, ini kondisi kalah, lost condition, the player touch an obstacle. Jadi nyentuh kontaknya kemudian the target disappears. Nah, targetnya hilang. Ini stage-nya, dan kemudian spreads-nya termasuk yang lingkaran. Oke, ini ada main map-nya nggak sih? Nah, aku agak lupa. Game hit it. Oh, nggak ada ya. Tinggal bikin kodenya ya. Oke. Nah, ini nanti coba apa sih namanya? Ini juga mewarisi ini, ya kan? Ada kelas sprite, ini turunan dari turtle, gitu. Jadi nanti kalau mau bikin objek seperti ini ya, sprite, berarti ini posisi X, Y, ini langkahnya nanti kita setiap kali maju mundur ke kiri ke kanan 10 pixel, nah, bentuknya circle, ya. By default circle, tapi kalau nggak didefinisi apa, kalau misal dikosongi berarti isinya circle. Ini juga sama, kalau nggak diisi berarti isinya black, gitu ya. Nih nanti yang pertama bikin ini kelas turtle, kirim ke chat, ya. Nah, oke. Ini we inherit all the properties and methods from the superclass. Superclassnya adalah turtle. Oke, ini nanti dibaca satu persatu. Pen A berarti buat angkat pulpen, kecepatannya 0. Goto berarti mengarah ke titik mana, ke mana, shape, step. Nah, program utama ini SCR sama dengan player.getScreen. Nanti kita listen tombol apa yang mau kita tekan. Kalau on key playernya move up, berarti kita jalan ke atas. Maksudnya kita pencet panah ke atas, nanti kita akan panggil function move up. Kalau kita pencet panah ke kiri, berarti move left, dan seterusnya. Ya. The main program code. Ini ya. Oke, aku kirim di chat. Terus lagi ini, please note to make the SCR object responsive, the keystroke click on the screen. Jadi kliknya di screen. After that, the keystroke will also start working. Jadi sebelum nanti Arya main, screen-nya diklik dulu. Ya, screen-nya diklik dulu baru Arya boleh main. Gitu. Nah, ini untuk gerakannya ada contoh satu nih. Jadi bikin function move up. Move up berarti yang digantikan Y-nya tuh. Gini, kalau ini, ya kan? Kalau mau ke atas, berarti kan Y-nya yang ditambah. Nah, Goto kan butuh X sama Y. Ini X, ini Y. Y-nya ini ditambah dengan step. Jadi stepnya kita isi 10. Jadi nanti kalau ke kiri, nah, X-nya yang kita kurangin stepnya. Gitu. Y-nya tetap. Ya, aku contohin satu.
Nanti taruh di atasnya ini, SCF Get Screen. Oke, kemudian ini nanti, nah, secara keseluruhan nanti kodenya akan tampil seperti ini. Creating sprites, player, obstacles, and target. Kemudian create a screen, object, and listen to keyboard event. Nah, subscribing atau arrow key event. Nah, oke, dah gitu aja. Ini secara strukturnya gitu ya. Oke, jadi nanti ditambahin aja move up, move down, move left, move right kayak gitu. Oke, nanti coba dikerjakan di sini. Area nomor 8 ya. Aku izin stop share. Silakan Arya share screen. Kalau misal nggak selesai nggak apa-apa, kita lanjut minggu depan. Karena game ini ada dua sesi. Yang jelas pakai turtle betul. From turtle import bintang. Import import turtle ya. From turtle import bintang. Dev init berarti underscore-nya 2 ya, Arya ya. Depan belakang underscore-nya 2. Dev spasi. Dev spasi. Yes. Nah, oke lanjut. Mm-mm.
Orange. Nah, ini nanti di bawah ada ya? Di bawah. Nah, sip. Oke, move up sudah. Eh, Sekarang move down, move left, move right. Coba sekalian dibuat. Bikin dulu aja area yang move move left, move right, move down. Sekalian dibikin dulu aja. Ini kan move up. Kamu bikin lagi ya. Di copy. Ini spasinya hati-hati. Oke, spasinya juga hati-hati. Nah, oke. Move up berarti Y-nya yang kita tambah. Betul? Nah, sekarang kalau move down, berarti kan Y-nya yang kita kurangin. Ini kamu ganti kurang. Nah, oke. Sekarang kalau mau ke kiri, nah, berarti X yang kita kurangin. X kita kurangin dengan self dot step. Nah, ini berarti dihapus saja. Gini. Jadi X-nya yang kita kurangin dengan self dot step. Y-nya tidak usah. Bingung nggak? Gini. Self dot X-char kurangi self dot step, koma self dot Y-char. Nah, kalau right berarti sama seperti X, apa? Sama seperti left tapi dia di plus.
Oke, koma. Oke, ini player dimundurin, dia di luar kelas. Mm-mm. Ya, lanjut lagi di bawahnya area yang tadi mau kamu ketik. Di bawahnya, paling bawah, paling bawah. Jadi di bawahnya player. Hmm. Oke, sekalian aja buat bikin objeknya ini udah aku share. Arya, biar sekalian aja bikin kotak sama segitiganya. Nah, jadi tinggal bikin enemy satu, dua sama goalnya. Sekalian di sini nggak apa-apa sih Arya, biar ngelumpuk. S with ganti 200 aja ya. Tulisan S with ganti 200. Jadi itu enemy satu minus 200, yang enemy 2 200. Diganti 200 aja, S with-nya ganti 200. Ini ganti 200. Karena kita nggak minus 200.
Sprite, bukan Sprite. Triangle, triangle. Ya, yuk mulai. Bad input, baris 3. Kelas spasi, bukan positif. Ya, yuk mulai lagi. Name sprite is not defined. Sprite-nya S-nya kecil, karena tadi kamu nulisnya S-nya kecil di sini. Ya kan? Ini S-nya kecil, kecil. Nah, oke. Coba diklik dulu layarnya, baru digerakin pakai panah. Oke. Sip. Ya, belum bisa karena kita belum bikin eventnya. Yang penting kita udah bisa gerakin ini di lingkaran. Gitu ya. Oke. Oh, Untuk hari ini cukup ya, Rek, ya. Aku izin stop share. Oke. Lesson berikutnya Selasa kan jam 7. iya. Oke, kalau gitu. Sip. Thank you ya Arya ya udah join dari ini. Kita ketemu lagi hari Selasa jam 7 ya. See you on Tuesday. Bye bye Arya.